Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Yes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga bisa melaksanakan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Silakan disiapkan terlebih dahulu buku tulis, alat tulis, dan juga buku cetak pembelajaran kita. Catat atau garis bawahi sesuatu yang menurut kalian penting, dan langsung saja kita mulai belajar pada kesempatan kali ini. Dan materi yang akan kita pelajari adalah kementerian negara dan lembaga non-kementerian yang ada di Indonesia. Tentu saja kalian sudah tahu karena minggu kemarin kita juga sudah sedikit bahas dan kalian juga sudah mencari kementerian apa saja sih yang ada di Indonesia. Dan pada kali ini kita akan pelajari lebih dalam lagi. Nah, dasar hukum kementerian di Indonesia itu tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Sementara jumlah maksimal kementerian yang ada di Indonesia itu adalah 34. Pak, kalau lebih dari 34 boleh atau tidak? Tidak boleh, karena aturannya itu maksimal 34. Lah, kalau 32, 30, atau bahkan 20 bolehkah Pak? Tentu saja boleh, karena aturannya mengatakan maksimal 34 kementerian. Nah, agar lebih mudah, Pak Andi di sini klasifikasikan kementerian menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama atas sendiri adalah klasifikasi berdasarkan nomenklatur, yang kedua berdasarkan urusan bidang tertentu, yang ketiga klasifikasi berdasarkan urusan koordinasi dan juga sinkronisasi, dan yang terakhir adalah Kementerian Koordinator. Marilah kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah terkait dengan kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang berkaitan dengan nomenklatur. Di sini hanya ada 3 kementerian saja. Yang pertama adalah Kementerian Dalam Negeri, yang kedua adalah Kementerian Luar Negeri, dan yang ketiga adalah Kementerian Pertahanan. Itu ya, itu merupakan kementerian yang klasifikasinya berada di bagian nomenklatur. Yang kedua, dalam urusan bidang tertentu. Nah, di nomor 2 ini merupakan tempat di mana ada 19 kementerian yang bernaung di urusan bidang tertentu. Lah di sini Pak Andi hanya sebutkan beberapa. Contohnya adalah Kementerian Agama, kemudian ada Kementerian Hukum dan juga HAM, Kementerian Keuangan, Kemdikbudristekdikti. Sekarang agak panjang ya, karena kemarin ada penggabungan 2 kementerian. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan digabung dengan Kementerian Riset Teknologi dan juga Pendidikan Tinggi. Makanya sekarang namanya agak panjang. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Kemudian ada yang sekarang kementerian paling sibuk, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, dan juga kementerian yang lainnya. Kalau Bapak hitung itu ada sekitar 19 kementerian yang berada di urusan bidang tertentu. Kemudian yang ketiga ada urusan koordinasi dan juga sinkronisasi. Di sini hanya ada 8 kementerian. Pertama adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Kedua adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ketiga ada Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Keempat ada Kementerian Pariwisata. Kelima ada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Berikutnya adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan yang terakhir adalah Kementerian Sekretariat Negara. Jumlahnya ada 8 kementerian di dalam urusan koordinasi dan juga sinkronisasi.
Dan yang terakhir adalah Kementerian Koordinator. Kementerian Koordinator pada hakikatnya merupakan kementerian yang memimpin menteri-menteri lain. Jadi Kementerian Koordinator di sini ada 4 ya. Kementerian Koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan. Nanti di dalamnya itu ada kementerian-kementerian lagi. Kementerian Dalam Negeri masuk di sini, Kementerian Hukum dan HAM masuk di sini, Kementerian Luar Negeri masuk di sini. Jadi 4 menteri koordinator merupakan pemimpin dari para menteri. Kemudian yang kedua ada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ketiga, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan juga Kebudayaan. Dan yang terakhir adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Saya rasa, Pak Andi rasa apabila klasifikasi kementerian dibuat semacam ini, dibuat semacam bagan seperti ini akan lebih mudah untuk mengetahui dan juga memilah-milahnya. Oke, kementerian kita sudah bahas semuanya, dan sekarang kita masuk lembaga pemerintah non-kementerian atau kita sering sebut dengan LPNK, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian. Nah, di sini LPNK adalah lembaga negara yang dibuat dengan tujuan untuk membantu presiden ketika melakukan tugas pemerintahan tertentu. Jadi selain dibantu oleh menteri-menteri, presiden juga dibantu oleh LPNK. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut supaya kalian lebih paham mengenai LPNK. Dasar hukumnya, LPNK itu dibuat berdasarkan keputusan Presiden nomor 103 tahun 2001. Dan LPNK sama seperti menteri, LPNK bertanggung jawab langsung kepada presiden. Namun di sini pertanggungjawaban dari LPNK itu harus melalui perantara menteri. Ya. LPNK bertanggung jawab kepada presiden, namun harus dengan perantara menteri. Dan yang terakhir, di Indonesia kurang lebih terdapat 31 LPNK. Wow, luar biasa, lumayan banyak ya. Kementerian sudah banyak, ditambah LPNK-nya ada 31. Nah, berikut Pak Andi berikan contoh-contoh LPNK yang mungkin sudah terkenal dan sudah kalian sering dengar, sering lihat, dan juga sering keluar di TV sehingga mudah untuk dipahami. Yang pertama, ya ini ada Badan Intelijen Negara atau biasa disebut BIN. Badan ini bertugas untuk mengumpulkan seluruh informasi terkait dengan intelijen, terkait dengan nanti hubungannya dengan pertahanan dan juga keamanan negara. LPNK yang kedua, ya jelas ini sudah ada tulisannya, BKN, Badan Kepegawaian Negara. Badan Kepegawaian Negara itu di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Untuk BKN biasanya bertugas untuk merekrut calon pegawai negeri sipil, abdi negara yang setiap tahun selalu dilakukan. Kemudian ini juga sering kalian lihat dan sering kalian dengar, setiap pagi pasti muncul di TV, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau disingkat BMKG. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, ini ya jangan sampai bersentuhan dengan badan ini karena sangat tidak pantas untuk kalian. Ini Badan Narkotika Nasional atau BNN, segala macam terkait dengan narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan lain-lain yang disalahgunakan, nanti kalian akan berurusan dengan BNN. Berikutnya ada Badan POM. Kepanjangannya apa? Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Biasanya badan ini bertugas untuk mengawasi terkait dengan peredaran makanan dan juga obat yang ada di Indonesia. Sudah sesuai standar atau belum, sudah sesuai dengan sertifikasi halal atau belum, dan lain-lain. Badan ini berada di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Kemudian ya di mana-mana ini ada nih, biasanya di karung beras kita juga ada Bulog. Ada yang tahu Bulog itu kepanjangannya apa? Badan Urusan Logistik, yang berwenang atau bertanggung jawab untuk mengurus keperluan logistik, terutama masalah kebutuhan pangan yang ada di Indonesia. Untuk Bulog sendiri berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Dan mungkin contoh yang terakhir, karena tidak mungkin Pak disebutkan semuanya, ada LAPAN. Ada yang pernah dengar LAPAN? Kepanjangannya apa sih Pak? LAPAN kepanjangannya adalah Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Oh, ternyata Indonesia juga punya lembaga penerbangan dan antariksa ya Pak, seperti NASA. Kalau NASA kan punya Amerika, kalau Indonesia punya sendiri, namanya adalah LAPAN, dan di bawah koordinasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Itu beberapa contoh yang dapat Pak Andi sebutkan terkait dengan LPNK, lembaga pemerintah non kementerian, dan masih ada banyak lagi contoh-contoh dari LPNK. Nah, untuk penugasan ini sudah ada gambar. Soalnya ini silakan kalian lengkapi peta konsep di samping. Masing-masing klasifikasi cukup kalian sebutkan 3 kementerian saja, kecuali kementerian koordinator ya. Kementerian koordinator wajib 4. Mudah kan? Kalau kalian tadi menyimak pasti semuanya bisa. Kemudian yang kedua, silakan kalian bisa cari, bisa di buku cetak, bisa di internet, atau bisa di sumber lain terkait dengan 5 contoh LPNK yang ada di Indonesia. Namun selain yang tadi Pak Andi sebutkan ya, oke, itu 2 tugas silakan dikerjakan di buku masing-masing, dikumpulkan melalui forum Google Classroom masing-masing. Dan tambahan, untuk minggu depan kita sudah pelaksanaan ulangan harian bab yang pertama. Baik, itu saja pembelajaran yang kita lakukan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Ingat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.